Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Yang ini hari libur, berhati-hatilah karena lantai licin habis hujan. Jadi kawan-kawan berhati-hati di jalan. Dan kemudian bagi yang puasa ini hari, semoga puasanya diterima, amalnya juga diterima oleh SWT. Amin. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kasus. Ulangi lagi, ya, padahal ini sudah lama ya. Kalau kawan-kawan aktif di YouTube ini pasti sudah tahu apa sih isi draft yang diajukan. Dan salah satunya adalah yang pertama, permohonan untuk ganti majikan ini diperbolehkan jika Anda di dalam situasi bos pindah negara, kedua bos meninggal, ketiga bos bangkrut, dan yang keempat Anda di ini dan Anda juga di ini. Ya, ini beberapa hal yang diperbolehkan ketika Anda ganti majikan. Oke, kemudian yang kedua, tidak ada praktek bisnis antara Anda dan agensi. Jika Anda mencari majikan di agensi tersebut, ini tidak diperbolehkan Anda diberi bonus. Entah itu Anda finish kontrak ataupun Anda tidak finish kontrak, cari majikan di agensi tersebut tidak diperbolehkan memberikan bonus kepada Anda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda harus meninggalkan Hong Kong selama 14 hari sejak pemutusan kontrak kerja Anda. Jadi ditegaskan tidak ada alasan apapun, Anda tetap harus meninggalkan Hong Kong selama 14 hari kecuali Anda memiliki alasan yang tepat. Yang pertama tadi sudah saya bahas. Nah, ini adalah beberapa draft yang sudah pernah saya bahas dulu. Nah, bagaimana sih tanggapan Kak Jerry mengenai draft ini? Kawan-kawan simak videonya. Oke, saya bacakan. Isu dari pembahasan dari Menteri Perwakilan Menteri Ketenagakerjaan dan KJRI Hong Kong ini mengusulkan penetapan jam kerja. KJRI mengusulkan ya, harus sesuai dengan aturan yang ada biar PRT bisa mewujudkan kondisi kerja yang kondusif atau aman, jadi istirahat cukup. Padahal pembahasan ini sudah berada di ILO. Jadi Hong Kong ini sudah mengadopsi ILO 189, yaitu mengenai jam kerja. Jadi kalau Anda kerja over, Anda bisa melaporkan majikan ke Departemen Imigrasi. Jadi sebenarnya tidak perlu dibahas karena memang sudah ada aturannya. Dan jika melanggar, majikan juga bisa dilaporkan ya. Hal ini sebenarnya tidak usah dibahas. Namun kenyataannya majikan tetap saja memberikan jam over kepada PRT-nya, tapi Anda bisa menuntut, melaporkan, nggih. Oke, ini yang kedua ya, padahal sudah ada aturan, sebenarnya tidak usah dibahas di situ ya. Sebenarnya Kak Jadi harus lebih membahas tentang aturan terbaru yang bakal diberlakukan, yaitu tidak boleh pindah tidak boleh pindah majikan jika tidak di sesuatu kondisi tertentu. Itu harusnya dibahas. Oke, permasalahan job hopping. Apa sih job hopping itu? Nah, mungkin kawan-kawan sudah tidak asing mendengar job hopping dan pasti kebanyakan kawan ini paham apa sih job hopping. Job hopping itu artinya Anda ini menyalahi aturan ketika Anda tidak finish kontrak di majikan tersebut dan Anda melanggar aturan tersebut. Jadi Anda tidak diperbolehkan pindah ke majikan lainnya. Itu adalah namanya pelanggaran dan tidak diperbolehkan ya. Karena orang sini ketika Anda melakukan pelanggaran pindah majikan, ini dianggap bahwa Anda main-main di dalam kontrak kerja Anda, ya, itu namanya job hopping. Oke, masalah job hopping atau larangan pindah kerja KJR ini bersifat pasif dan mendukung saja karena aturan ini katanya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan di sini dan asal tepat sasaran. Jadi sekali lagi memang KJRI tidak memberikan respon menolak atau enggaknya. Ya, ini sifatnya adalah pasif karena memang udah ada aturan, ya udah itu jalankan gitu ya. Nah, yang dimau oleh kawan-kawan sebenarnya kan bukan masalah Anda pasif, tapi masalahnya adalah
fakta ini membuktikan banyak juga mbak-mbak yang tidak hanya mengalami eksploit atau penganiayaan ini ya, tapi mereka juga contoh majikan jahat banget, nggak kasih makan. Ini kan juga bisa dimasukkan ke dalam aturan tersebut kan, harusnya seperti itu. Cerewet ya iya, cerewet, apalagi kalau cerewet itu sudah maafan banget dan itu mempengaruhi psikologis PRT. Ini kan juga bisa dimasukkan ke dalam alasan kenapa PRT itu memutuskan kontrak kerja. Nah, seharusnya pihak dari KJRI tidak hanya menerima pasif di dalam draft yang diajukan oleh perwakilan dari pemerintah Hong Kong. Ya harusnya memang ada, ibaratnya adalah mendengarkan dulu curhatan PRT Hong Kong itu bagaimana. Apakah semuanya ini kalau memutuskan kontrak kerja harus mengalami itu dulu, atau memang ada nggak sih alasan lainnya kalau mbak-mbak sampai memutuskan kontrak kerja? Harusnya mengundang perwakilan dari organisasi dulu. Yang dimana kalau organisasi kan tentu sudah paham ya bagaimana ada kasus-kasus terhadap kawan-kawan semuanya, dan kemudian ini kan bisa diajukan. Nah, kalau sudah kajian itu mengantongi beberapa hal yang membuat PRT Indonesia khususnya ini memutuskan kontrak kerja, penyebabnya apa, karena ini kan bisa diajukan kepada perwakilan dari pemerintah Hong Kong, harusnya kan seperti itu. Namun dari sini KJRI tidak melibatkan organisasi di dalam persetujuan atau pembahasan mengenai draft baru tentang perpindahan majikan tadi dan permasalahan job hopping. Jadi dari semuanya ini kawan-kawan, kalau sampai disahkan ya udah Anda ya berhati-hati aja lah ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan alasan di atas, Anda secara otomatis tidak bisa pindah majikan, dan ketika Anda tidak finish berarti Anda harus pulang ke Indonesia dan Anda bakal diharuskan bertahan apapun kondisinya kecuali yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan penjelasan ini? Apakah kawan-kawan paham? Atau mungkin kawan-kawan kurang paham? Atau mungkin kawan-kawan ada usulan lainnya? Ditunggu komentarnya. Dan pastikan kalau memang ini sudah sah, mari kita dukung organisasi untuk ibaratnya mengaji ulang draft tersebut ya. Jadi mari kita dukung organisasi ketika mereka melakukan aksi demo. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Semoga kawan-kawan semuanya selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.